Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel 5 menit. Channel yang membahas manfaat tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitaran kita. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang tanaman padi dari mulai proses penanaman sampai dengan panen raya. Oke teman-teman, kita akan bahas secara garis besarnya saja. Untuk proses awal yaitu dengan memilih benih yang berkualitas. Kualitas benih merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Pemilihan benih yang berkualitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan merendam benih tadi dalam larutan garam dengan menggunakan indikator telur. Letakkan telur di dasar air dan kemudian masukkan garam hingga telur terangkat di permukaan. Selanjutnya telur diambil dan masukkan benih padi. Benih yang mengambang lalu dibuang. Proses selanjutnya yaitu persemaian. Persemaian bisa benih dilakukan 25 hari sebelum masa tanam. Tempat untuk persemaian diusahakan tidak terlalu jauh dari lahan untuk menjaga kesegaran waktu proses pemindahan. Yang paling perlu diperhatikan adalah drainase harus baik agar benih tidak kelebihan air. Lahan dibuat bedengan dan dicangkul hingga tidak ada bongkahan tanah lagi. Benih sebaiknya direndam sebelum ditanam selama 2 hari agar mampu menyerap air dengan maksimal untuk proses awal perkecambahan. Sebelum disemai, lahan diberi sedikit pupuk organik untuk persediaan hara. Benih yang sudah berkecambah ditebar secara merata, tetapi jangan sampai terbenam karena bisa menyebabkan infeksi patogen pada bibit. Selanjutnya adalah memberi pupuk organik kembali setelah persemaian berumur kurang lebih 1 minggu. Proses selanjutnya adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan bertujuan untuk dapat mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi melumpur. Hal ini akan membuat gulma mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi lebih baik. Lapisan bawah tanah menjadi jenuh air yang dapat menghemat air. 2 minggu sebelum melakukan pengolahan lahan, sebaiknya diberikan bahan organik berupa pupuk kandang secara merata di atas lahan. Pengolahan lahan bisa dilakukan dengan 2 kali bajak dan 1 kali garuk untuk mendapat hasil olahan yang optimal. Proses selanjutnya adalah penanaman. Terdapat berbagai macam cara penanaman padi, namun lebih disarankan dengan cara tanam jajar. Cara tanam ini akan memberikan jumlah populasi yang banyak dengan produksi lebih tinggi dibanding dengan cara konvensional pada umumnya. Selain itu, kelebihan cara tanam ini adalah memudahkan perawatan, mudah mengatur keluar masuk air karena ada ruang kosong, menekan serangan hama dan penyakit karena cenderung lebih terang, serta menghemat biaya pemupukan. Proses selanjutnya adalah pemeliharaan. Tahap pemeliharaan terdiri dari penyiangan, pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama. Penyiangan adalah dengan mengendalikan gulma yang tumbuh untuk mengurangi tingkat kompetisi dengan padi. Pengairan adalah dengan memenuhi kebutuhan air padi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemupukan adalah tahap pemeliharaan yang paling penting, yaitu pemberian unsur hara baik makro maupun juga mikro. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hara, pemupukan harus dilakukan dengan seimbang dan juga yang paling penting adalah sesuai kebutuhan tanaman dan juga ketersediaan hara yang ada dalam tanah. Proses selanjutnya yaitu panen. Panen bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning, yang biasanya 33-36 hari setelah padi berbunga. Cara panen dapat dilakukan secara manual menggunakan sabit dengan memotong pangkal batang atau dengan mesin ripper untuk menghemat waktu. Panen dilakukan serentak dalam satu lahan untuk mengurangi risiko diserang hama. Kemudian, pasca panen merupakan tahapan dalam menentukan kualitas yang akan dijadikan beras siap konsumsi. Tahap penyimpanan hasil panen juga merupakan unsur penting agar kualitas tetap terjaga, seperti menempatkan hasil panen di tempat yang tidak terlalu lembab dan segera untuk diolah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.